مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Ya ikhwani wa akhwati, kuntuhuna misbil khatibah, isma'na wa itaminna, Allah tan'asna wa la tanamna. Hai ikhwan dan juga akhwat, dengar saya ingin berceramah. Ceramah tema tentang pemuda, yang mendengar pasti masuk jannah. Assalam qoblal kalam wal kalam bil ibtisam wal ibtisam ramzul Islam li'annal Islam dinus salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, bukan yang kedua maupun yang ketiga, mustahil yang keempat. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau seorang reformis Islam sedunia, seorang pejabat yang tak berdasi, seorang ilmuwan tanpa perguruan tinggi, dan seorang birokrat yang tak pernah korupsi, dan juga yang menegakkan kalimat La ilaha illallah di bumi kita ini. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika cinta. Masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajah yang cantik dan tampan yang memikat. Akan tetapi tidaklah gawat karena masih banyak obat di apotek terdekat. Oleh karena itu, seorang pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa, dan juga merupakan tulang punggung serta generasi penerus bagi agama, bangsa, dan negaranya. Mengingat betapa pentingnya seorang remaja dan pemuda bagi generasi penerus bangsa, maka berdirinya saya di sini untuk memberikan sebuah ceramah yang berjudul Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Sebagai landasan awal, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan bertutur kata yang benar. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Mantan presiden kita Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie dalam suatu kesempatan mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang terakhir yang paling mengerikan adalah
lemah akhlak. Nah, jika 5 kelemahan ini terlekat pada diri seorang remaja ataupun pemuda, maka saya yakin mereka akan menjadi pelopor, virus, serta penghancur pembangunan. Apakah betul hadirin? Sebagai remaja dan pemuda saat ini yang akan datang, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi dan juga memiliki serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa dan bangsa. Seperti pepatah mengatakan, the today is the leader tomorrow. Pemimpin pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa datang. Seperti yang kita dengar dengan pepatah Arab juga mengatakan, laisal fata man yaqulu hadza, lakinnal fata man yaqulu ana. Bukanlah seorang pemuda sejati yang mengatakan bahwa inilah ayahku, tapi pemuda sejati ialah yang mengatakan inilah aku. Pemuda yang giat belajar, berusaha, banyak berdoa, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran pemuda sejati yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Ialah pemuda yang selalu memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ilmunya, kemampuannya, kejujurannya, serta sifat yang sebagaimana telah diamalkan atau diajarkan oleh pemimpin kita, yang ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya banggakan, melihat realita zaman sekarang ini, masih banyak pemuda yang masih bersenang-senang dengan menghabiskan masa mudanya dengan penuh kesia-siaan. Masih banyak anak muda yang merasa nyaman dengan zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman adalah zona ataupun kondisi di mana seseorang ketika ia merasa aman, nyaman terhadap lingkungannya. Seseorang yang berada di zona nyaman cenderung tidak akan mau mencoba hal-hal yang baru. Dan seseorang yang berada di zona nyaman, mereka takut atau tidak berani untuk mengambil risiko dalam kehidupannya, meskipun itu untuk merubah kehidupannya. Mereka hanya memikirkan kesenangan semu saja, tanpa menyadari bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Rugilah mereka yang setiap detik nikmat hidupnya hanya digunakan dalam hal-hal yang dimurkai Allah. Hidup dalam kemewahan, hasil kerja keras usaha orang tuanya, tanpa mereka mengerti apa makna usaha dan doa. Yang mereka tahu, mereka hidup senang menghabiskan, menghamburkan harta orang tuanya dalam kemaksiatan. Jika generasi mayoritas seperti ini, maka seperti apakah sosok pemimpin di masa depan? Akankah pemuda yang hidupnya hanya berfoya-foya tanpa tahu makna kerja keras itu dan jauh dari tuntunan Islam akan sukses memimpin negeri ini? Tentu tidak, hadirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan merubah suatu kaum jika kaum tersebut tidak merubahnya. Namun sayang, 1000 kali sayang, hadirin, banyak remaja dan pemuda yang menganggap dunia ini hanya seluas daun kelor. Kemana-mana maunya naik sepeda motor yang pada zamannya anak geng motor. Dan padahal kerjanya cuma molot, hanya seperti ayam ngeramit telur. Betul apa betul? Belum lagi yang terlihat narkoba, pergaulan bebas, tawuran, kebut-kebutan di jalan, bahkan dari penampilan lifestyle, bahkan dari penampilan fashion style, bahkan sampai lifestyle. Pemuda sekarang berlomba-lomba mengikuti budaya asing supaya bisa mendapatkan predikat untuk anak hits. Rambutnya warna pelangi, wajahnya ditindik sana, ditindik sini, baju ketat kombinasi rok mini, sepatunya tinggi, pakai hak 17 cm. Kalaulah ini terus terjadi, akan kepada siapakah kita titipkan bangsa dan negara ini? Padahal sesungguhnya Islam menginginkan ketika penindasan sedang terjadi dalam masyarakat, para pemuda tampil melakukan perlawanan. Ketika terjadi kebencian dalam Islam, pemuda tampil memberantasnya. Dan ketika terjadi pembela yang gigih, sekaligus menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, berbicara tentang anak muda, kita bukan berbicara lagi tentang umur. Berbicara tentang anak muda, kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang yang pesimis atau optimis? Ingin menjadi the youth of today of the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Stop, anak muda bukan lagi menjadi penonton atau menjadi pemandu suara. Anak muda udah menjadi bagian yang jelas. Kita akan tua setua keputusan kita. Kita akan muda semudah keputusan kita. Selama harapan, keyakinan akan selalu ada di dalam dada. Maka kita semuanya akan selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi
Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan optimisme, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Inilah pada intinya kita harus merubah keadaan pemuda dari diri sendiri. Maka haruslah kita tingkatkan kualitas generasi muda Islam yang bertekad tinggi, pantang menyerah, dan serta berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehidupan kita di masa mendatang kita dipercayai sebagai generasi yang berkualitas dan mampu menjadi pemimpin yang sukses, beriman, dan berkeyakinan tinggi serta amanah. Maka yakinlah pemuda, kita mampu menjadi pemimpin yang semangatnya menggelora seperti jiwa-jiwa muda, bijaksana, serta amanah terhadap umat di masa datang, dan kini bisa menjadi pemimpin yang kuat dan hebat. Seperti lagu di bawah ini. Bila engkau pemuda yang kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila dirimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa remaja dan pemuda harapan bangsa yang mampu melanjutkan estafet perjuangan adalah pemuda yang memiliki iman dan takwa serta berpengetahuan luas. Seperti syair lagu di bawah ini. Wahai para generasi muda, mari tingkatkan iman dan takwa agar jadi tonggak berdirinya negara yang cerdas dan berakhlak karimah. Bangkitlah pemuda, majulah Indonesia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lutfia Aini pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan masukkan ke dalam hati, karena pemuda yang sejati tak akan lapor sama Pak Polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ilal liqa' ma'as salamah, wassalamualaikum warahmatullahi